أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita, supaya kehidupan kita, supaya nikmat kita bertambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kayak gimana sekarang kabarnya? Baik ya semua? Mudah-mudahan kabar semua baik dan ada dalam lindungan, ridho dan maghfirah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya, lanjutkan video ini. Ingat, lanjutkan, insya Allah akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Jangan lupa lanjutkan channel ini, lanjutkan video ini, tonton video ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe video ini. Sekaligus kalau ini di share video ini, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang like video ini
yang share, yang komen, yang subscribe, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ya, ini channelnya, nama channelnya yaitu nama channel YouTube-nya yaitu Muhammad Najib Asik. Insya Allah akan semakin asik dan asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulailuka setan, matak jadi salah jalan, di banduan ku pangeran, di banduan ku pangeran. Ulailuka setan, matak jadi salah jalan, jauh tina kemuliaan, di banduan ku pangeran. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ulailu kanu mapok, hirup nasahok gaplok, duit na jadi olok, dielingkeun moal kapok. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ulailu kanu korupsi, ingkar pisan kana janji, najan gagah make dasi, tapi leungit harga diri. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ulailu kanu nganggur, hese pisan rek diatur, loba nu ngarugikeun batur, wani mauk najan nu dulur. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Maulaya salli wa salim daiman abada, ala habibika khairi khalqi kullihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bertemu kembali. Hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan terus setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya, detik berganti oleh menit, menit berganti oleh jam, hari berganti oleh minggu, minggu berganti oleh bulan, dan bulan berganti dengan tahun. Mudah-mudahan hidup kita, nyawa kita, kehidupan kita terus bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambah keberkahan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pecinta channel Muhammad Najib Asik, ya mudah-mudahan kita terus hidup kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terus hidup kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, di bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dan yakin setiap manusia, khususnya kita umat Islam, kalau setiap harinya imannya, takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sejenak kita berpikir dan berpikir, apakah hidup kita ini setiap harinya iman kita bertambah gak pada Allah Subhanahu wa taala? Apa hidup kita setiap harinya kita selalu ingat gak kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita lihat setiap hari kita ingat, kita berpikir, oh hidup kita ini banyak keingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, banyak zikrullah kepada Allah. Kita mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini, kita mulai merubah hidup kita supaya hidup kita ini imannya terus, ingat kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Khalik. Nah, tapi kalau kita berpikir, ingat bahwa setiap harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kita selalu ingat, selalu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus meningkatkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih banyak, lebih meningkat kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mau berpikir, di bulan Ramadan ini bulan penuh pahala, bulan penuh keuntungan, bulan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak merenung, banyak berpikir, terus banyak mengerjakan amalan baik yang dapat kita rasakan Allah akan selalu ridho kepada kita selaku hambanya, selaku makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, hari ini kan hari ini atau bulan ini masih bulan Ramadan. Bentar lagi kita akan lebaran ya. Nah, bentar lagi, tapi gak salahnya kita akan, saya ini akan apa? Dalam bulan Ramadan ini ada bulan yang wajib berpuasa selama 1 tahun, 1 kali selama 1 bulan full kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin semua umat manusia, umat Islam, khususnya kita, khususnya saya, yakin amal puasanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua juga sama. Puasanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di dalam berpuasa, ini puasa itu ada 3 golongan. Yang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan ini ada 3 bagian, 3 golongan. Mana 3 golongan ini? Ini yang pertama, ada yang dinamakan saum umum atau puasa awam, orang yang awam, orang yang umum, mungkin termasuk kita atau saya. Nah, yang pertama, yang kedua, ada yang dinamakan puasa khawas atau saum khawas, puasa yang khusus. Yang ketiga, nah, ini ada yang dinamakan puasa atau khawasil khawas atau khusus di atas khusus. Nah, ini 3 perkara. Oke, yang pertama ini yang dinamakan puasa am, puasa umum atau puasa umum, orang yang awam. Nah, kalau puasa orang yang awam, yang saya tahu itu cuma menjaga apa?
itu cuma menjaga. Menjaga apa? Ya menjaga, ngajaga ya, menjaga, terus menjaga. Menjaga apa? Itu menjaga pertama dari rasa lapar dan haus. Oke, maksudnya gini. Dari sahur kita, dari mungkin sahur kita makan, kita minum apa adanya, sarang rencana apa adanya. Udah sahur, langsung mulai berpuasa sampai adzan maghrib. Adzan maghrib kita buka. Nah, mulai ini siangnya, kalau puasa yang umum, yang awam, cuma menjaga. Menjaga apa? Menjaga satu, dari rasa lapar. Yang kedua, dari rasa haus. Haus apa? Ya pengen minum. Tapi yang lainnya dikerjakan. Yang lainnya dikerjakan. Coba apa? Menahan semua dua perkara barusan. Menahan lapar dan menahan rasa haus. Menjaga lapar, menjaga haus. Itu yang awal. Tapi yang lainnya, dosa dilakukan. Dosa mata dilakukan. Dosa telinga dilakukan. Telinga merasa ke dosa. Lisan gak dijaga. Terus menjaga kejelekan. Itu cuma dua perkara yang. Tetapi yang kedua, ada yang namakan puasa khawas atau khusus. Nah, ini mulai. Kalau puasa khawas yang khusus, ini derajatnya, tingkatannya di atas puasa orang yang awam, orang yang umum. Ini lapar dijaga, lisan dijaga. Nah, tapi orang yang puasa khawas ini ada kriterianya. Ada ciri-ciri puasa yang khawas atau puasa orang yang khawas, orang yang khusus berpuasanya. Ini diantaranya ciri orang puasa yang khawas atau puasa khawas yang khusus. Ini yang pertama. Nah, yang pertama itu selalu memejamkan matanya dari hal-hal yang haram, yang dosa. Itu apa? Itu yang khawas. Saya ulangi. Yang pertama, kalau puasa khawas yang khusus, orangnya termasuk saya sendiri, mudah-mudahannya selalu matanya dipejamkan, socakna diperemkeun tina perkara pengharaman. Matanya dipejamkan, gak melihat perkara yang jelek, yang haram. Apa contohnya? Banyak. Misal gini, ketika kita berpuasa siang hari, dari mulai sahur sampai buka, kita pagi, siang, sore, kita jaga terus, kita jaga dan jaga. Melihat orang yang ini pengharaman, kita gak melihat, kita gak mendengar, kita gak ini dijaga matanya, gak melihat. Ya, anak yang lagi apa? Oh, gini. Oh, zaman sekarang gini. Ini anak banyak manusia atau orang yang gak pantas ya ketika memakai pakaian. Bahkan adiknya dipakai, kan kecil. Nah, jadi ini pakaian ini bagus. Atasnya gak pakai kerudung. Orang terbuka. Sebaliknya pakai kerudung tapi luka-kelikupnya kelihatan. Pakai kerudung rapi tapi dadanya kelihatan. Kita gak melihat. Banyak misalnya di jalan banyak kayak kendaraan bermotor ataupun sedang jalan kaki. Kita mungkin dari pagi, dari siang sampai sore kita lompat ke jalan, kita lari di jalan, kita main-main ke jalan. Ketika melihat yang buka aurat ataupun yang lainnya yang sekiranya dilarang oleh agama, soca kita, mata kita, soca orang sadayana dipejamkan, gak melihat. Kita langsung pergi lagi ke rumah. Soal kita gak melihat perkara yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun banyak yang lainnya. Ini yang pertama, puasa yang harus menjaga matanya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu ada ciri yang kedua apa? Yang kedua itu hifdzul lisan. Menjaga, ngaraksa lisannya, menjaga lisannya. Dari apa? Dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa contohnya? Ya banyak. Contoh hifdzul lisan atau meraksa atau ini menjaga lisannya, satu, membicarakan kejelekan orang lain atau ngupat, bukan ngupat tahu ya, ngupat menjelekan kejelekan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Itu ciri yang meraksa lisannya. Yang kedua, ini yang kedua, ngadu-ngadu, mengadu dombakan manusia yang tidak bersalah. Mengadu dombakan, tidak mengadu dombakan. Yang ketiga, ini berbohong, tidak berbohong. Jadi ada 3 ciri-ciri orang yang menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek. 1, tidak menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua, mengadu dombakan orang. Yang ketiga, tidak berbohong lisannya. Ini apa ciri yang meraksa lisannya? Diraksa terus lisannya, dijaga karena sedang berpuasa. Jadi pagi sampai siang, sampai sore, sampai pun malam pun juga dijaga lisannya. Karena kalau kita lihat ya, ini kalau ada orang yang minimal 2 orang, dua orang. Nah ini biasanya kalau ada 2 orang itu pasti biasanya yang saya lihat, kalau ada orang membicarakan kejelekan orang lain ataupun membicarakan kebaikan orang lain, itu biasanya minimal paling sedikit 2 orang. Kalau udah 2 orang, mulai. Kalau orangnya beriman, pasti menceritakan yang baik-baik. Tapi kalau orang tidak beriman, itu pasti menceritakan yang jelek-jelek atau menggunjing orang lain, menceritakan kejelekan hal orang lain. Kalau ada 2 orang, kalau sendiri mana mungkin? Ada pasti orang itu orang gila ya. Kok ngomong sendiri, tersenyum sendiri, tertawa sendiri, nangis sendiri. Itu namanya orang gila ya. Tapi orang yang normal, tapi yang gak berakhlak, ketika ada 2 orang, ya itu biasanya seperti itu. Kita jaga yang meraksa lisannya, yang menjaga lisannya di perbuatan itu, berarti itu termasuk puasa yang khawas. Oke, ini nomor 3 itu menjaga telinganya, tapi ngajaga cepilna, ngajaga celina. Dari apa? Sama, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara di amalan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar, ketika kita sering mendengar perkara-perkara yang diharamkan, itu biasanya kita nyaut cepat reaksinya. Siapa banyak terus. Nah ini mungkin kita ataupun saya juga mungkin ketika mendengar perkara atau ini yang jelek, telinga kita suka cepat reaksinya, cepat beraksinya. Apalagi kalau orangnya oleh kita dibenci, ketika orang lain mendengarkan, ketika orang lain membicarakan kejelekan orang yang kita benci, kita pastikan nyaut kan ikut pada orang yang menggunjing kejelekan orang lain yang kita benci. Nah ini jaga, kalau kita pintar masuk orang yang puasa yang khawas, yang khusus, jaga telinga kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini menjaga semua anggota badannya. Sadayana anggota badan orang sadayana dijaga. Dari apa? Ya sama, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergerik kita, berjalan kita jaga, kita ikuti jalur Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti hukum Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa yang 1 bulan ini lamanya. Nah, anggota badan kita jaga. Nah, terus insya Allah kalau kita udah menjaga yang 4 perkara barusan, itu kita udah termasuk
orang yang atau puasa yang khusus, yang khas. Oke, yang terakhir, yang nomor berapa? Yang nomor 3, nah, ada yang namakan puasa khawasil khas. Berarti di atas yang khas, yang khusu di atas khusu. Wah, ini dikatanya lebih paling atas. Nah, ini berarti tingkatnya paling atas, di atas puasa umum, di atas puasa khas. Namanya khawasil khas. Mana contohnya? Ya contohnya itu yang paling umumnya yaitu pasamul qalbi, puasanya puasa hati, menjaga hati, badannya dijaga, lisannya dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, badannya dijaga, hatinya juga dijaga. Dari apa? Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi di atas ini semua dijaga. Jadi mulai dohirnya, batinnya. Kalau yang puasa khawasil khas itu semua dijaga. Kenapa? Ya udah puasa dikatanya paling atas. Insya Allah dan yakin kalau puasa kita udah khawasil khas, itu akan apa? Ada yakin puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itulah. Jadi ada 3 puasa itu. Saya ulangi, ada 3 macam. 1 ada puasa am atau puasa umum. Yang kedua ada puasa yang khas, yang khusus. Yang ketiga ada puasa khawasil khas atau khusus, atas khusus ya. Nah, 3 perkara. Oke ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya meskipun gak lama, sedikit ya, gak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, yang saya jelaskan meskipun gak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua ya. Amin ya Allah ya alamin. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf barangkali banyak kesalahan di yang saya jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan al-insanu mulkhoto wa nisyan. Manusia tempat lupa dan salah, tepat salah dan lupa. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah memberikan kepada kita pengampunan yang sangat banyak, memberikan ridho kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, hello kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.